Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan yang ketat untuk hidup yang lebih nyaman dan tenteram. Oke, pada kesempatan kali ini, pada masa pengenalan lingkungan sekolah, saya akan menyampaikan materi tentang sekolah penggerak. Dan sebelum saya memberikan materi, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Muhammad Supriyanto, SPDI, pengampu pendidikan Mapel Pendidikan Agama Islam, kelas 8A sampai kelas 8F, dan Mapel TIK di kelas 7G sampai I. Dan nanti kita akan belajar secara daring dan semoga PTM segera diizinkan. Oke, selanjutnya yaitu visi pendidikan Indonesia yang disampaikan oleh Bapak Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Itu adalah merupakan visi misi untuk mencapai pelajar Pancasila. Ya, selanjutnya, apakah sekolah penggerak itu? Nah, ini adalah merupakan penjelasan dari sekolah penggerak. Sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar siswa yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan SDM yang unggul. Nah, seperti gambar di samping, diharapkan nanti anak-anak semuanya bisa aktif, kreatif, ya, dan kritis. Ini yang diharapkan oleh Bapak Menteri kita. Dan untuk yang selanjutnya, sekolah penggerak itu bukanlah sekolah unggulan. Juga tidak mengubah input, tetapi mengubah prosesnya, sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kedepannya semua sekolah akan menjadi sekolah penggerak, baik negeri maupun swasta, gitu ya. Selanjutnya, sekolah merupakan penyempurna program transformasi sekolah sebelumnya, ya, dengan program kolaborasi antara Kemdikbud dan pemerintah daerah, di mana komitmen Pemda menjadi kunci utama. Selanjutnya, intervensi dilakukan secara holistik, ya, mulai dari SDM sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan pemerintah daerah. Selanjutnya, memiliki ruang lingkup yang mencakup seluruh kondisi sekolah, ya, tidak hanya sekolah unggulan saja, tetapi sekolah negeri maupun sekolah swasta. Pendampingan dilakukan selama 3 tahun ajaran dan sekolah melanjutkan upaya transformasi secara mandiri. Jadi setelah didampingi secara 3 tahun, sekolah tersebut diharapkan bisa mentransformasi secara mandiri. Yang terakhir, program dilakukan terintegrasi dengan ekosistem sehingga seluruh sekolah di Indonesia bisa menjadi sekolah penggerak. Ya. Dan selanjutnya, sekolah akan mengakselerasi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju dalam waktu 3 tahun ajaran. Ya, ingat 3 tahun ajaran. Dengan program sekolah penggerak yaitu mengkolaborasi atau kolaborasi antara Kemdikbud dan pemerintah daerah, diikuti jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SLB baik negeri maupun swasta. Jadi semuanya ikut berkolaborasi. Kondisi awal sekolah mulai dari tahap 1 atau tahap 2 atau tahap 3 dan sampai tahap 4. Dan durasinya di awal tadi adalah 3 tahun ajaran, ya, 3 tahun ajaran. Selanjutnya, sekolah penggerak sebagai katalis, ya. Sekolah penggerak adalah katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Jadi yang dimaksud sekolah penggerak ini menjadi alat untuk mempercepat
mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik, ya. Secara holistik adalah pendidikan yang mengembangkan seluruh potensi yang ada di diri siswa, ya, dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila, ya. Kemudian diawali dengan SDM yang unggul, dimulai dari Bapak Kepala Sekolah dan Bapak dan Ibu Guru yang ada di sekolah. Kemudian nanti akan disampaikan kepada siswa-siswinya. Dan gambaran akhir sekolah penggerak secara umum itu diharapkan hasil belajar di atas level yang diharapkan. Jadi berharap segini nanti bisa di atasnya, ya. Kemudian lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Itu yang wajib dilakukan di dalam lingkungan belajar. Dan pembelajaran pada sekolah penggerak ini adalah berpusat pada murid dan yang refleksi diri dan pembebasan, diantaranya perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri. Kemudian refleksi guru dan perbaikan pembelajaran terjadi sekolah melakukan pengimbasan. Itu yang terakhir, itu gambaran umum sekolah penggerak. Yang selanjutnya, dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Ya, di sini ada beberapa step untuk mencapai pelajar Pancasila yang dipelajari melalui program intrakurikuler dan program kokurikuler. Program intrakurikuler diantaranya pembelajaran terdiferensiasi. Selanjutnya, capaian pembelajaran disederhanakan, kemudian siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Selanjutnya, guru leluasa memilih perangkat ajar sesuai kebutuhan. Sedangkan program kokurikuler diantaranya lintas mata pelajaran berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum, pembelajaran interdisipliner di luar kegiatan kelas, melibatkan masyarakat, dan yang terakhir, muatan lokal dikembangkan sesuai dengan isu nasional dan global. Ya. Kemudian akan saya jelaskan tentang poin-poin untuk mencapai pelajar Pancasila. Yang pertama, yaitu keimanan dan ketakwaan ini akan termanifestasi pada akhlak mulia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia kepada diri sendiri, maupun akhlak mulia kepada sesama manusia. Yang dimaksud, anak-anak semuanya harus memiliki iman dan takwa serta perilaku dan akhlak yang baik untuk hidup di dunia ini. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Pelajar yang mampu memahami dan menghargai kebinekaan budaya, baik budaya tradisional atau lokal, nasional maupun internasional, dan mampu berinteraksi secara positif antar sesama dan memiliki kemampuan komunikasi interkultural, reflektif, penuh tanggung jawab, menjadikan pengalaman kebinekaan sebagai kekuatan untuk membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkesinambungan. Selanjutnya, bergotong royong, mampu melaksanakan kegiatan bersama-sama, ya, mampu berkolaborasi untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan orang-orang di sekitar kalian. Jadi harus mampu hidup bersosial, ya. Selanjutnya, yaitu pelajar harus kreatif, ya, mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Selain kreatif, harus mampu bernalar kritis, yaitu mampu melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang dan terbuka terhadap pembuktian baru. Itu yang selanjutnya. Selain kritis, juga harus mampu mandiri. Yang terakhir, maksudnya adalah
memiliki beberapa elemen kunci, diantaranya kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, kemampuan melakukan regulasi diri, yakni mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajar. Itu adalah 6 poin yang kalian harus bisa laksanakan supaya bisa mencapai pelajar Pancasila. Ya. Selanjutnya, saat ini terdapat kelompok tantangan dunia pendidikan yang harus dihadapi. Di sini dijelaskan ada 5 kelompok, tetapi yang akan Bapak jelaskan hanya satu saja, yaitu yang merumus ke peserta didik, yaitu kategori pedagogik. Nah, ini. Pada kategori pedagogik, situasi sekarang itu yang pertama adalah siswa sebagai penerima pengetahuan, arahan di masa depan, pembelajaran berorientasi pada siswa. Selanjutnya, fokus kepada kegiatan tatap muka, itu situasi sekarang. Diharapkan di masa depan, pembelajaran bermanfaat atau memanfaatkan teknologi. Jadi pada sekarang adalah zaman modern, jadi anak-anak semuanya harus bisa melek teknologi atau bisa mengoperasikan teknologi. Ada HP, ada laptop, ada tablet, ada internet, dan lain sebagainya. Tapi kita jangan sampai ketergantungan pada teknologi tersebut. Artinya seperti apa? Ketika kita sudah mengakses internet, semua di internet ada, dunia ada di internet, tapi kita jangan sampai tergantung pada internet. Jadi kita harus bisa berpikir, memahami secara kritis, kreatif, dan mandiri tadi. Selanjutnya, pendidikan bermain atau versus Kalistung. Arahan di masa depan, pendekatan bermain adalah belajar, bermakna, dan sesuai konteks. Yang terakhir, pengajaran berdasarkan pembagian umur, itu situasi saat ini. Arahan di masa depan, pengajar atau pengajaran berdasarkan level kemampuan siswa. Jadi umur sudah diharapkan besok itu sudah tidak diberlakukan, tapi fokus pada level kemampuan siswa. Jadi harus dipersiapkan mulai saat ini. Selanjutnya, diharapkan dengan sekolah penggerak, pembelajaran akan lebih bermakna dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sebelum Bapak tutup, berhubung saat ini masih dalam masa pandemi, Bapak berpesan kita harus mampu melaksanakan kedisiplinan 6M. Yang pertama, gunakan masker dengan benar, ya, jangan sampai menggunakan masker di bawah hidung atau mulut. Kemudian yang kedua, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir sekurangnya selama 20 detik, ya, jangan cuma sebentar saja, supaya virusnya benar-benar hilang dari tangan kita. Yang ketiga, menjaga jarak dengan orang lain sekurangnya 2 meter, ya. Yang keempat, menghindari kerumunan, ya, ini yang masih mungkin dihiraukan. Jadi harus benar-benar kita menjaga jarak supaya diri kita aman, ya, dari serangan virus. Dan yang kelima, menghindari makan bersama. Nah, ini hampir sama seperti kerumunan. Ya. Yang terakhir, mengurangi mobilitas. Maksudnya, jika kita tidak ada kepentingan yang genting, ya kita lebih baik di rumah saja, ya, demi orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih dan selamat serta sukses mengikuti MLS bagi calon siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 1 Margoyoso tahun pelajaran 2021-2022. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang tepat untuk saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.